Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Para sedulur, jadi beberapa waktu belakangan ini dunia media sosial di negeri kita ini geger ya. Sempat juga trending di mana ada sebuah video singkat tentang seorang ustadz atau pendakwah ataupun penceramah ya teman-teman, yang memang dalam ceramahnya ketika sedang melakukan ceramah di suatu tempat, kemudian di sela-sela ceramahnya itu melakukan ya mungkin menurut dia candaan ya, tapi kata-katanya ternyata berupa kata-kata hinaan dan merendahkan orang lain, dan kebetulan yang dihina itu adalah seorang pedagang es teh yang berjualan es teh kepada para pengunjung pengajian tersebut. Dan ini kemudian nggak cuman cukup kemudian dihina, tapi juga kemudian dilecehkan lagi dengan ditertawakan terbahak oleh ustadz ataupun pendakwah tersebut bersama para teman-temannya. Sungguh peristiwa yang sangat menyedihkan, memprihatinkan gitu kan, dimana seorang yang seharusnya menjadi suri tauladan kita, dimana seorang yang harusnya menjadi role model buat generasi muda kaum Islam, generasi muda muslim, tapi memberikan contoh yang sebenarnya contoh yang nggak patut, bahkan nggak perlu kemudian orang itu kemudian memiliki nilai-nilai religius. Cukup orang jalanan saja pastinya sudah bisa membedakan bahwasanya hal tersebut sudah di luar batas-batas etika atau kesopan santunan. Dan peristiwa tersebut terjadi sekitar tanggal 20 November ya 2024, baru kemudian diviral ketika 2 Desember 2024. Dan kemudian karena memang pendakwah tersebut juga adalah seorang aparat negara gitu kan, sepertinya kemudian mendapatkan teguran dari atasannya ya, dan kemudian beliau meminta maaf kepada pedagang es teh. Wallahu alam bisawab, apakah kemudian permintaannya karena kemudian video yang viral dan kemudian mendapatkan kritikan keras dari para netizen, ataupun kemudian mendapatkan teguran dari atasannya, atau kemudian memang karena keikhlasannya ataupun kemudian menyadari kesalahannya. Karena ini kan peristiwanya udah berselang lama, ada 2 minggu dari tanggal 27 November tanggal 20 November sampai dengan tanggal 2 Desember 2024. Jadi dalam selang waktu 2 minggu tersebut ya sepertinya dia nggak merasa bersalah gitu kan. Nah kemudian memang saya sendiri juga berpikir menyayangkan tindakan tersebut ya, perilaku tersebut, sampai kemudian tokoh tersebut mengundurkan diri dari jabatannya. Saya sendiri sih juga nganggapnya sepertinya sudah ya sudah gitu kan, udah selesai urusannya, karena kemudian yang melakukan penghinaan, melakukan merendahkan martabat orang tuh sudah meminta maaf ya, saya pikir sudah selesai. Tapi kemudian beberapa hari berselang ternyata di media sosial lagi-lagi banyak perbincangan yang sempat trending, utamanya di YouTube ya teman-teman, yaitu dimana karena kemudian ulama ataupun ustadz tersebut menyandang gelar, yaitu gelar Gus ya teman-teman. Gus ini kan memang setelah kemudian saya ketahui ternyata gelar untuk orang-orang tertentu. Saya pikir sih Gus itu dulu kayak panggilan emas gitu kalau di bahasa Jawa, tapi ternyata itu panggilan khusus ya, gelar khusus kepada seorang anak yang memang keturunan ulama ataupun kiai, utamanya di daerah Jawa Timur ya. Jadi kalau laki-laki dipanggilnya Gus, kalau wanita dipanggilnya Ning ya teman-teman. Nah, memang kemudian apa yang dibicarakan oleh para netizen adalah kemudian karena klaim daripada ustadz tersebut bahwasannya dia merupakan garis keturunan dari ke-9 daripada seorang tokoh ataupun ulama besar dari Ponorogo, Jawa Timur teman-teman. Nah ini memang kemudian banyak dipertanyakan, karena memang kemudian banyak yang mempertanyakan keabsahan, kesahihan ataupun kebenaran daripada jalur nasab yang kemudian dinyatakan oleh orang tersebut ya teman-teman. Kalau saya sih juga namanya juga sebagai netizen, penonton, cuman pengen tahu aja gitu. Dan ternyata memang semakin kesini banyak yang kemudian mempertanyakan gitu kan. Sebetulnya juga nggak apa sih masalahnya gitu kan. Cuman mungkin karena memang dianggap memang pendakwah tersebut, ustadz tersebut kan dari dakwah-dakwahnya sering kemudian menciderai orang-orang yang justru
datang ya di dalam acaranya tersebut. Seringkali ini kan memang kemudian saya juga memahami akhirnya, karena memang kalau disambungkan dengan nasab tertentu, orang-orang yang memang menjadi tokoh ataupun legenda pastinya juga kan bisa mencoreng nama baiknya gitu kan, walaupun kalau memang klaimnya itu benar gitu kan, sekalipun klaimnya itu benar. Dan memang klaimnya itu kemudian tersambung, katanya dia memiliki keturunan ke-9 dari seorang ulama besar di Ponorogo, Jawa Timur, yang namanya adalah Kiai Hasan Besari ya, Kiai Hasan Besari atau Kiai Hasan Besari. Nah teman-teman, mungkin kita perlu tahu siapa sih Kiai Hasan Besari ini gitu kan. Kiai Hasan Besari ini merupakan anak daripada Kiai Ilyas, Kiai Hasan Ilyas. Nah Kiai Hasan Ilyas ini dia seorang ulama, seorang pendakwah, seorang ulama besar dari daerah Ponorogo, Jawa Timur, yang merupakan putra daripada Kiai Ageng Muhammad Besari. Ini Kiai Ageng Muhammad Besari ini seorang tokoh agama, ulama yang betul-betul melegenda ya di Jawa Timur, khususnya di daerah Ponorogo, yang memang kemudian bertempat tinggal di daerah di daerah Ponorogo, di Desa Tegal Sari ya, Desa Tegal Sari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Nah, Kiai Ageng Muhammad Besari ini adalah tokoh besar, seorang ulama besar dari daerah Tegal Sari, Jetis, Ponorogo ini. Dialah seorang pendiri daripada pondok pesantren terkenal di situ, yaitu pondok pesantren Gebang Tinatar, teman-teman. Nah ini sangat terkenal pada masanya dulu ya. Jadi balik lagi, berarti kemudian Kiai Hasan Besari ini adalah cucu daripada pendiri Pondok Pesantren Gebang Tinatar di Ponorogo ya, Kiai Ageng Muhammad Besari. Dan dia lahir, si Kiai Hasan Besari ini lahir tahun 1729 teman-teman. Dan dia memang kemudian lahir dan tumbuh besar di lingkungan yang religius, lingkungan pesantren, dan mendapatkan tempaan ataupun didikan ilmu agama baik dari orang tuanya Kiai Hasan Ilyas ataupun dari kakeknya Kiai Ageng Muhammad Besari dan guru-guru lain di pesantren tersebut. Dan dia juga dikabarkan juga berguru ke pesantren-pesantren lain selain ke pesantren Gebang Tinatar ini teman-teman. Nah memang kemudian kisah hidupnya panjang nih dan perlu jadi catatan. Ternyata Kiai Hasan Besari ini adalah seorang yang memang tumbuh besar. Dia seorang posturnya tegap, gagah, dan dia rupawan ya, ganteng atau good looking teman-teman. Yang mana kemudian pada ketika usianya 36 tahun kemudian dia mengganti posisi ayahnya Kiai Hasan Ilyas kemudian untuk memimpin pondok pesantren Gebang Tinatar nih ya teman-teman. Dan kemudian di masa kepemimpinannya Kiai Hasan Besari ini, beliau kemudian menerapkan pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep Islam dalam kehidupan di Desa Tegal Sari, Jetis, Kulon Progo, yang mana kemudian banyak tetangga desanya, desa-desa sebelah kemudian karena tertarik, mereka kemudian juga mengikuti konsep-konsep ataupun pemikiran Islam yang diterapkan dalam kehidupan di dalam desa ya. Nah ini kemudian berita tersebut kemudian sampai kemudian penguasa setempat, yaitu pada waktu itu penguasanya Kesunanan Surakarta ya, Sunan waktu itu Sunan Pakubuwono keempat, yang mana hal tersebut ternyata dianggap sebagai pelanggaran ataupun penyelewengan pada waktu itu. Kemudian Kiai Hasan Besari pun ditangkap dan kemudian dibawa ke Surakarta, dan dia kemudian kayak sekarang kayak ditahanan rumah lah, tapi waktu itu ditahannya dia di Masjid Agung Surakarta teman-teman. Nah selama proses ditahan di Masjid Agung Surakarta ini, murid-muridnya, santri-santrinya, karena kecintaannya, sayangnya kepada guru mereka, para santri-santrinya dari Pondok Pesantren Gebang Tinatar ini sering menjenguk Kiai Hasan Besari ini. Dan ketika mereka menjenguk, mereka pun kemudian diajak Kiai Hasan Besari ini sering melakukan sholawatan di Masjid Agung Surakarta ya teman-teman. Dan memang Kiai Hasan Besari ini diberitakan memang memiliki suara yang indah, sampai kemudian lantunan sholawatannya tersebut sempat kemudian terdengar oleh salah seorang putri daripada Sunan Pakubuwono keempat ya, yang bernama BRA Bramurtiah. Lama-kelamaan memang kemudian pengen tahu, setelah tahu kemudian jatuh hatilah kemudian BRA Murtiah ini kepada Kiai Hasan Besari, dan itu pun gayung bersambut
kemudian Pakubuwono keempat menyetujui kemudian hubungan mereka antara putrinya BRA Murtiah dan Kiai Hasan Besari. Kemudian mereka pun dinikahkan pada tahun 1765 ya. Pada waktu itu usianya 36 tahun nih Kiai Hasan Besari. Dan dari pernikahannya dengan BRA Murtiah yang masih keturunan Ningrat ini, pasangan tersebut dikaruniai 6 orang putra, dan putra keempatnya adalah kemudian Raden Cokronegoro. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya Raden Cokronegoro ini adalah ayah daripada HOS Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto, salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Teman-teman kita mungkin sering dengar kalau ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian ada juga HOS atau Hos Cokro Aminoto atau Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini tokoh besar ya, masuk dia tokoh pahlawan nasional Indonesia. Nah teman-teman, nah si ini kan jelas sekali nih, orang-orang yang terhormat semua, orang-orang yang kemudian menjadi legenda ulama yang besar, dan bahkan dia tokoh nasional nih, salah satu keturunannya yaitu Hos Cokro Aminoto. Nggak cuman keturunan ulama besar, tapi juga ada darah ininya juga kan, darah Ningrat dari keturunan Keraton Surakarta. Nah, Ustadz yang tadi saya beritakan, dia menyatakan, mendeklarasikan dirinya ketika dipanggil Gus, karena memang dia merupakan garis keturunan ke-9 daripada Kiai Hasan Besari. Nah, teman-teman, kalaupun memang betul klaimnya itu, kalaupun memang benar adanya seperti itu, bahwasanya pendakwah tadi yang saya ceritakan di awal, yang melakukan ucapan-ucapan yang memang nggak terhormat, ucapan-ucapan yang menghina sesama manusia, saya pikir juga kalau memang betul masih memiliki garis keturunan Kiai Hasan Besari, ya mbok yao gitu kan, diperbaiki perilakunya, diperbaiki etika dan kesopanannya, karena itu memang nggak pantas. Bahkan saya juga heran, bahkan untuk orang-orang yang sekedar teman-teman saya, orang jalanan pun ngerti ini kok kayak gitu sih orang gitu, kok nggak pantas gitu omongannya, kok merendahkan orang, hina orang, udah terlalu. Teman-teman saya bahkan orang yang mungkin nggak religius pun ngerti gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau memang betul dia keturunan, bahkan ke atasnya itu ada darah Ningrat ataupun darah ulama besar, kan sudah mencoreng gitu kan, mencoreng ataupun mengotori sejarah besar, moyang-moyangnya, garis keturunannya, lineage-nya gitu kan. Ya saya berharap memang kalau memang betul beliau itu keturunannya, garis keturunan daripada Kiai Hasan Besari, bahkan ke atas sampai ke atasnya Kiai Hasan Ilyas, sampai ke atasnya lagi Kiai Ageng Muhammad Besari, pendiri Pondok Pesantren Gebang Tinatar di Tegal Sari Jetis Ponorogo ini, ya mohonlah gitu kan, diperbaiki sikapnya. Dan itu kan memang kemudian jadi suri tauladan, role model. Gimana menghina orang, kemudian di situ juga banyak anak-anak yang masih muda usia, dianggapnya nanti hal tersebut sesuatu hal yang biasa yang diperbolehkan dalam agama kita. Padahal itu kan memang betul-betul sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali di surat Al-Hujurat ayat ke-11 ya. Kita nggak boleh sekali kemudian menghina suatu kaum, menghina kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang dihina itu lebih baik ataupun lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang menghina. Begitupun juga nggak boleh sekelompok wanita menghina kemudian wanita-wanita lain, karena bisa jadi wanita yang dihina itu lebih mulia ataupun lebih baik atau lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada yang menghina. Bahkan Rasulullah pun sudah jelas menjelaskan ya, dalam salah satu hadisnya sudah sangat clear sekali gitu kan, nggak cuma di Al-Qur'anul Karim. Rasulullah pun bersabda dalam sebuah hadisnya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, Al-kibru batorul haq wa khumtun nas. Kesombongan, ketakaburan itu adalah kemudian menolak kebenaran dan kemudian meremehkan manusia yang lain. Ini takabur ya, menolak kebenaran. Ini kalau kemudian dibilangin masih ngayal itu cuma candaan ya, menolak kebenaran. Dan kedua memang kemudian meremehkan orang lain gitu kan, karena dia ulama gitu ya, ustadz, kemudian itu cuma sekedar pedagang teh, toh itu sebetulnya harusnya dikasihani. Dia seorang kepala keluarga yang mencari rezeki dengan jalan yang halal, gitu harus kita hargai gitu kan. Terlepas dari itu, lagi-lagi ya memang kalau memang betul klaimnya dia tersambung ya kepada Kiai Hasan Besari, ya mohonlah itu kan diperbaiki sikap dan perilakunya. Dan itu adalah dia, karena dia jadi role model ataupun kemudian apalagi punya pesantren gitu kan.
menjadi guru, suri tauladan bagi murid-muridnya dan bagi para masyarakat yang kemudian datang ke ceramah-ceramahnya. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.